Pemirsa, ricuh oknum supporter terjadi di ruas jalan Kota Yogyakarta Senin dini hari. Ya, pemirsa, kericuhan ini terjadi usai hasil imbang 1-1 antara Persib Bandung dengan PSM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung Bantul. Sejumlah warga berlarian selamatkan diri saat terjadi kericuhan antara oknum supporter bola di sejumlah ruas jalan di Yogyakarta. Kericuhan terjadi usai laga Persib Bandung dengan PSM Yogyakarta. Sementara lewat rekaman CCTV, ratusan orang kejar-kejaran di simpang Serangan dekat Malioboro. Aparat pun dikerahkan untuk mengamankan situasi. Bentrokan diduga terjadi antara oknum supporter bola usai laga Persib kontra PSIM yang berakhir imbang. Untuk mengantisipasi bentrokan meluas, petugas terpaksa menutup beberapa ruas jalan seperti di kawasan 0 km Yogyakarta. 0 km ditutup untuk ke arah barat ya. 0 km. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 siswi sekolah dasar di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo terlibat perkelahian sepulang sekolah. Ya, perkelahian tersebut terekam video dan viral di media sosial. Video perkelahian 2 siswa sekolah dasar di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo viral media sosial. Kedua siswi adu jotos masih menggunakan seragam sekolah. Mereka berkelahi di kawasan Pasar Modern Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ironisnya, siswi lain hanya asik menonton dan merekam perkelahian tersebut sebelum akhirnya ada yang melerai. Sementara itu, pihak sekolah membenarkan perkelahian siswi tersebut terjadi usai jam sekolah yang dipicu karena salah satu konten di media sosial. Sedang melakukan pengambilan video untuk kebutuhan konten dan salah satu anak dari kami ini mengupload di grup, dan yang di dalam video ini keberatan. Pihak sekolah sudah memanggil dan mempertemukan kedua orang tua siswi yang terlibat perkelahian dan telah berdamai. Akibat insiden tersebut, pihak sekolah melarang para siswa untuk membawa ponsel ke sekolah selain kepentingan belajar. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI terbakar. Ya, masyarakat dan para peserta berusaha memadamkan api yang terus membesar. Sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI di Desa Pejaten Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Api yang langsung membesar membuat peserta pawai dan masyarakat panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Diduga genset mengalami korsleting akibat cuaca panas di sekitar lokasi hingga muncul percikan api. Api kemudian membesar dan sempat merembet ke beberapa barang di dekatnya. Dengan tahun 16 terjadi kebakaran pada genset sound. Jadi karena cuaca panas, kemudian genset tidak ditutupi, akhirnya terjadilah korsleting listrik yang mengakibatkan genset peserta ini mengalami kebakaran. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, pawai budaya kembali berjalan lancar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ini mengenai 4 otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN berhasil diringkus. Ya, saat ini total ada 8 pelaku yang telah berhasil ditangkap polisi. Pepet Puteng. Pepet depan. Hah? Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan aktor intelektual, penculik dan pembunuh kepala cabang Bank BUMN. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiganya di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja.
Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lain berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Minggu sore. Sebelumnya, polisi telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap di lokasi berbeda, salah satunya di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, dari hasil uji forensik terungkap terdapat luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada Muhammad Ilham Pradipta. Jenazah menggunakan pakaian batik, coklat, dan celana panjang coklat muda. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Sebelumnya, korban Muhammad Ilham Pradipta diculik di halaman parkir sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kemudian korban ditemukan tewas di Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral oknum DPRD Komisi 3 Palembang baku hantam saat rapat masalah pengelolaan air limbah dengan ASN PPK PUPR Kota Palembang. Ya, pemirsa, baku hantam ini terjadi diduga akibat kesalahpahaman. Inilah video viral saat seorang anggota DPRD Komisi 3 Palembang terlibat baku hantam dengan seorang ASN pejabat pembuat komitmen PPK PUPR Kota Palembang. Keributan terjadi saat keduanya menggelar rapat pembahasan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Beruntung keributan berhasil diredam oleh peserta yang hadir. Kini kedua belah pihak telah melakukan mediasi. Diduga keributan hanya karena salah paham. Sahabat baik saya Ruby dengan tim kami Ade, alhamdulillah bertabayun, tidak ada masalah apapun, hanya kesalahpahaman. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi presiden kita terbaik untuk Untuk menuju Palembang yang berdaya, Palembang yang sejahtera. Sudah seharusnya wakil rakyat dan pejabat pemerintah memberikan contoh yang baik bagi rakyat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur melaporkan. Ya, pemirsa, oknum perwira polisi Polda Gorontalo diduga meminta jatah hasil tambang ke pelaku usaha tambang ilegal ini viral di media sosial. Ya, dalam percakapan, oknum perwira meminta fasilitas kantor seperti meja dan juga kursi. Nanti ketemu lagi, nggak enak yang sampai nggak seperti kau minta langsung. Iya, kan dia bilang dia mau komunikasi dulu sama adik-adik sama adik-adiknya kan. Video memperlihatkan oknum perwira polisi Polda Gorontalo berpangkat AKBP diduga meminta hasil pertambangan ilegal viral di media sosial. Perwira ini melakukan video call dengan pelaku usaha tambang. Dalam percakapan, perwira ini meminta meja dan kursi. Video kini sudah tersebar melalui jejaring sosial media TikTok. Propam Polda Gorontalo tengah melakukan pemeriksaan kebenaran video tersebut. Dan ini akan kita tindak lanjuti, tentunya sesuai komitmen Bapak Kapolda, bahwasanya apabila ada menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polda Gorontalo dan jajaran, kita akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengakuan dari korban telah memberikan setoran hingga 150 juta rupiah untuk pengamanan alat berat yang digunakan di lokasi tambang miliknya. Setiap alat berat dibanderol 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Ini permainan, dia menjanjikan untuk menemukan saya dengan Pak Dirkrimsus dan Kapolda. Sampai hari ini saya dirugikan. Berapa? Dan saya rasa bahwa ini permainan mereka semua untuk menangkap. Dan saya di situ diancam sama Kasubdit Pintel yang saya sudah kasih setoran uang ke dia sebesar 2-3 alat. Terkait video percakapan perwira polisi itu, pihak Polda Gorontalo menyebut masih dalam proses tindak lanjut. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan.